Buntut oknum ormas yang merusak rumah dan mengusir paksa Nenek Elina, kini kota Surabaya menabuh genderang perang terhadap premanisme. Sebanyak 2.000 anggota komunitas budaya, tokoh agama hingga 70 organisasi masyarakat berkumpul untuk mendeklarasikan perang melawan premanisme di tanah Surabaya. Aksi besar-besaran ini merupakan puncak kegeraman publik atas kasus pengerusakan dan pengusiran yang menimpa Nenek Elina. Meski aktor utama yakni Samuel Ardi Kristanto dan Muhammad Yasin telah diringkus Polda Jawa Timur, warga Surabaya menuntut jaminan keamanan permanen. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atau yang biasa disapa Cak Eri di hadapan massa pada Rabu 31 Desember memastikan bahwa tidak akan ada lagi tempat bagi siapapun yang menggunakan kekuatan otot untuk melangkahi hukum. Cak Eri menegaskan bahwa pemerintah kota Surabaya tidak akan berkompromi dengan oknum yang mengabaikan aturan dan memilih cara-cara intimidasi. Ia menjamin sinergi penuh antara Pemkot Surabaya, kepolisian, dan TNI untuk menyapu bersih praktik premanisme hingga ke akar-akarnya. Acara yang juga dihadiri Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan dan jajaran petinggi TNI ini juga diakhiri dengan doa bersama lintas agama, memohon keselamatan bagi Surabaya agar tetap menjadi kota yang humanis. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan massa juga turut membacakan Ikrar Surabaya Bersatu yang berisi 6 poin utama, di mana poin-poin tersebut diantaranya menolak segala bentuk premanisme, kekerasan, pemerasan, dan tindakan melanggar hukum. Kemudian menjunjung tinggi nilai hukum, ketertiban, keadilan, dan kemanusiaan, serta berperan aktif menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan melalui gotong royong. Tidak terlibat, tidak mendukung, dan tidak melindungi praktik premanisme, kemudian berani melaporkan setiap tindakan premanisme kepada pihak berwenang, serta mendukung penuh program pemerintah mewujudkan Surabaya bebas premanisme. Lingkungan kota Surabaya. Empat. Tidak melakukan. Tidak mendukung. Matur nuwun Waden Pasmar, 2 matur nuwun Kasugartap, matur nuwun Forkompinda Kota Surabaya, Pak Kapolrestabes, Pak Kapolres Tanjung Perak, dulu dan lain Taman 5 sekarang Kodaeral, Pak Dandim, Pak Kepala PN, Pak Kejaksaan Negeri Surabaya, Negeri Tanjung Perak, dan matur nuwun untuk seluruh saudara-saudara yang ada di kota Surabaya, yang tidak melihat hari ini kumpul kita suku apa, tidak melihat kita agama apa, tapi yang pasti kita adalah warga kota Surabaya. Hari ini kita merasa bahwa Surabaya ada yang memprovokasi terkait antar suku. Tadi disampaikan beliau, jangan terprovokasi. Kita dibangun bukan karena agama kita apa, suku kita apa, tapi kita harus menjaga kota Surabaya ini. Tapi pastikan tidak ada premanisme di kota Surabaya. Warga Surabaya harus melawan ketika ada premanisme. Siap. Kita harus bangun. Kalau ada premanisme, maka kita harus melawan. Karena kota kita dibangun dengan dasar agama. Jaga kota Surabaya, maka kita tidak ada lagi premanisme. Kita sudah akan proses hukum dan kita akan bergerak dengan Forkompinda Kota Surabaya. Matur nuwun Waden Pasmar, matur nuwun Kasugartap, dan seluruh Forkompinda. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi alias Cak Eri berencana membentuk satuan tugas atau Satgas Anti Preman imbas oknum Madas mengusir Nenek Elina Wijayanti. Untuk membentuk Satgas Anti Preman tersebut, Cak Eri segera mengumpulkan seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Adapun tujuan pembentukan Satgas Anti Preman tersebut bertujuan menjaga kondusivitas kota agar masyarakatnya tidak terpecah. Rencana CRI mengumpulkan para ketua ormas dan tokoh masyarakat sekota Surabaya pada malam pergantian tahun 2026. Adapun Satgas Anti Preman nantinya akan diisi oleh aparat keamanan dan tokoh-tokoh dari berbagai suku yang ada di kota Surabaya. Ia menegaskan bahwa tindakan premanisme harus dimusnahkan dan Surabaya harus aman. Adapun rencana pembentukan Satgas Anti Preman ini merupakan terobosan dari CRI. Terobosan ini diharapkan dapat mencegah potensi tindak kriminal ataupun premanisme di Kota Pahlawan. Wali Kota RI menegaskan bahwa Surabaya merupakan milik bersama dan selayaknya setiap masalah mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. CRI juga mengatakan kasus perobohan rumah Nenek Elina yang diduga dilakukan oknum ormas menjadi atensi pemerintah kota Surabaya. Pihaknya telah berkoordinasi dengan penegak hukum untuk menyelesaikan masalah ini. CRI mengatakan tidak ada ruang bagi tindakan semena-mena di Kota Pahlawan dan hukum harus ditegakkan tanpa kompromi. Ia lantas berharap masalah pembongkaran paksa rumah di Dukuh Kuwuan hingga rata dengan tanah tersebut dapat segera menemukan titik terang. Jaga kota Surabaya, maka kita tidak ada lagi premanisme. Kita sudah akan proses hukum dan kita akan bergerak dengan Forkopimda Kota Surabaya. Matur nuwun Wadan Pasmar, matur nuwun Kasugartap dan seluruh Forkopimda Kota Surabaya. Dan sudah dalam nama 5 sekarang. Kalau teman-teman lihat kok berubah menjadi kok daerah itu dalam nama 5. Jadi ada Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak PN jadi cuma hadir. Jadi kami berkomitmen bahwa Satgas Anti Preman sudah kita bentuk di Surabaya. Dan nanti insya Allah kita akan apel Satgas Anti Preman dan kita akan terbagi dalam 5 wilayah, Surabaya Timur, Barat, Utara, dan Selatan serta Pusat. Maka saya berharap warga Surabaya mulai hari ini ketika ada premanisme kita lawan. Surabaya tidak terprovokasi untuk main hakim sendiri, tapi Surabaya adalah tegas. Ketika ada yang seperti itu, tolong sampaikan karena kami nanti ada setiap wilayah itu ada Satgas Anti Preman dan itu yang akan kita jaga di kota Surabaya. Harus tenang, harus aman, harus nyaman di kota Surabaya. Sistem penjagaannya seperti apa Pak untuk Satgas? Jadi kita akan memiliki tempat ya di posko kita, posko yang namanya Satgas Anti Preman. Itu ada di dekat inspektorat, di samping inspektorat. Dan nanti kita akan berputar di setiap wilayah dan ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri di masing-masing wilayah tadi. Sehingga tadi disampaikan Pak Wadan Pasmar beliau memiliki pasukan 10.000. Ya nanti kita juga akan bergerak dengan Kasugartap, Daerah juga, dan Pak Kapolres juga akan bergerak, Pak Dandim. Kita juga akan bergerak bersama Forkopimda Surabaya khususnya untuk menjaga keamanan Surabaya. Dan yang terpenting warga Surabaya itu kalau ada kejadian langsung laporkan sehingga kita akan bertindak itu. Tadi Pak Kapolres juga Pak Dandim dan seluruh Forkompinda termasuk Kejaksaan juga menyampaikan jika lo ada yang seperti premanisme, menggunakan kekerasan, menggunakan pemaksaan langsung kita ambil. Jadi dalam hal apapun ya, dalam hal apapun warga Surabaya kalau ada aturan dan ternyata tidak menjalankan aturan terus menggunakan kekuatan premanisme, kita lawan, kita sampaikan, kita akan langsung sikat dan kita akan ambil orang-orang yang seperti itu di kota Surabaya. Bapak kemarin kan sempat menegaskan bahwa ormas itu bisa dibubarkan kalau terlibat premanisme. Nah yang soal Madas kemarin gimana Pak? Karena kita ini adalah negara hukum. Kita pastikan terkait pidana harus kita sampaikan, rekomendasikan untuk dibubarkan. Siapa yang menentukan pidana adalah aparat penegak hukum. Jadi kita proses hukum yang ada di Polda Jawa Timur kita tunggu apakah ada keterlibatan ormas atau tidak. Jikalau ada, langsung kita ambil tindakan tegas. Karena kegiatan itu, tadi saya sampaikan, kita tidak bisa, jangan terprovokasi main hakim sendiri, tapi kita tunggu negara kita negara hukum, kita tunggu sampai hasil yang keluar dari Polda Jawa Timur terkait keterlibatan ormas apapun itu. Jika terlibat, maka kita akan bubarkan. Pak, kalau itu hanya anggota tapi terbukti adalah anggota Madas, apakah akan direkomkan untuk dibubarkan? Yang disampaikan adalah keterlibatan ormas atau tidak, yang menentukan adalah pihak yang berwajib. Di Treskrimum Polda Jawa Timur telah menangkap satu orang tersangka yang diduga sebagai pelaku 170 KUHP
rumah nenek Elina, ya, yang Polda Jawa Timur kembali menangkap tersangka baru dalam kasus perusakan dan pengusiran Nenek Elina Wijayati di Surabaya. Tersangka yang baru ditangkap yakni berinisial SY alias Klower berusia 59 tahun. Anggota Unit 2 Subdit 4 Renakta Ditreskrim Polda Jatim menangkap Klower saat sedang nongkrong di warkop kawasan Pakisawahan, Surabaya pada Selasa 30 Desember pukul 22 waktu Indonesia Barat. Penangkapan terhadap SY menambah jumlah tersangka dalam kasus ini yang berhasil ditangkap oleh Polda Jatim, yakni menjadi 3 orang. Sebelumnya, sudah ada tersangka yang ditangkap pada Senin 29 Desember, yakni bernama Samuel Ardi Kristanto dan Muhammad Yasin. Menurut Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas, tersangka SY dikenakan konstruksi pasal tindak pidana yang sama, yakni pasal 170 KUHP mengenai pengeroyokan dan pengrusakan barang milik korban. Mereka berpotensi dikenakan ancaman pidana penjara 5 tahun. Kini mereka masih menjalani pemeriksaan lanjutan dan dilakukan penahanan di rutan gedung Ditahtima Polda Jawa Timur. Jules menambahkan penyidik masih terus bekerja untuk mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka lain yang akan ditangkap dalam waktu dekat, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam proses perusakan rumah dan pengusiran paksa Nenek Elina. ya baik rekan-rekan sekalian, ya perkembangan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur telah menangkap satu orang tersangka yang diduga sebagai pelaku 170 KUHP rumah Nenek Elina, ya, yang bersangkutan ditangkap pada pukul 22.00 tadi malam tanggal 30 Desember 2025 di warung kopi Jalan Diponggok, ya. Untuk Yasin, Untuk tersangka MY sendiri sehari sebelumnya sudah ditangkap, ya, setelah penangkapan tersangka SAK. Jadi secara total sampai saat ini sudah dilakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku. Dan untuk tersangka yang terakhir ini perannya apa nih? Sama, untuk tersangka yang terakhir ini perannya juga turut membantu mengeluarkan Nenek Elina dari rumahnya. kemungkinan ada bertambah ya tersangka ini. Kemungkinan besar untuk kasusnya masih berproses, akan kita cari secara keseluruhan pihak-pihak yang terlibat dan doakan mungkin entah hari ini atau besok barangkali bisa tetap bertambah. Dan artinya tersangka-tersangka ini yang ada di dalam video itu namanya? Betul, kurang lebih berdasarkan alat bukti rekaman video, nanti kita akan telusuri terkait dari peran para tersangka. Lagi ngopi di warung kopi. Dan sejauh ini yang dilaporkan ke polisi masih sekitar 170 kan? Ya. Belum pada pengerusakan atau pencurian atau belum? Ya, jadi 170 KUHP itu pengerusakan. Jadi bahasanya kekerasan terhadap barang dan orang. Ya, Dan pasal selain 170. tiga tersangka ini total sudah berapa saksi yang diperiksa sampai hari ini? Saksi terakhir 8 ya, 8 orang saksi yang sudah diambil keterangan. Apakah ada potensi untuk penambahan tersangka? Ya, tadi sudah disampaikan nanti ada lagi kemungkinan ada penambahan tersangka di samping yang sudah kita amankan 3 orang ini. Untuk pasalnya sama nih ya? Sama, 170 KUHP. Yang hilang dari ibu ini sudah ditemukan? Untuk kita fokus pada upaya pengrusakannya ya, upaya 170 KUHP-nya. Sehingga terkait dengan bukti, apakah itu kepemilikan dari Bu Elina atau Bu Elisa atau mungkin kepemilikan dari pihak lain, ini silakan nanti dilaporkan. Kalau saat ini kita fokus pada tindak pidana 170 KUHP. Ya. Bukan keterlibatan mafia tanah di dalam kasus ini seperti itu. Kita belum nyampe ke sana, kita fokus pada upaya pengerusakan atau kita kenal dengan pasal 170 KUHP karena ini ya, ini saat ini kita masih fokus upaya mendalami
tindak pidana 170 KUHP, dan nanti kita akan dalami juga terkait kepemilikan dari Nenek Kelina ataupun pihak lain yang merasa memiliki. Ya, cukup ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.